I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Assalamualaikum. Selamat siang, Rek. Oke, kali ini kita akan membahas tugas kelompok kita, kelompok suluh bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tugas tentang pentingnya bahasa Indonesia, Rek. Nah, kan otakku sik budek iki ya. Nah, menurutmu ya apa Rek tugas iki, Rek? Ya Pak No, tugas iki. Hello guys, good afternoon. How about our assignment, guys? Let's do our assignment, guys. Let's do our job. Give your opinion. What is your statement, guys? Give your opinion to our assignment, guys. Please, guys. Please. Aduh, ngomong apa tuh, Dir? I don't know. Sebentar, teman-teman. Jadi kita pakai bahasa Indonesia yang baik aja yuk. Daripada salah satu dari kita nggak paham, lalu terjadi kesalahpahaman, gimana? Lapor. Iya benar teman-teman apa yang dikatakan Hanifah tadi. Kita tidak perlu memakai bahasa Inggris untuk terlihat keren, dan tidak semua yang berada di sini berasal dari suku Jawa. Kita harus bangga mempunyai bahasa Indonesia, dan kita harus bangga berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan kita, teman-teman. Oh, gitu. I see that. Oops, maksudku, iya, paham. Aku paham. Oke, terima kasih Vivia dan Hani telah mengingatkan aku sama Arya untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan kita. Aku juga akan belajar tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, langsung saja yuk kita mendiskusikan tugas kelompok 10 bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini tugas kita yaitu membuat sebuah video kreatif tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan bahasa nasional atau sebagai bahasa nasional. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah ada saran untuk tugas ini akan kita buat seperti apa? Oh iya, kebetulan kemarin kan kita sudah membuat sebuah video ya, yang akan kita gunakan untuk diskusi hari ini. Bagaimana kalau kita menggunakan video itu saja? Wah, iya benar. Aku setuju sama pendapat kamu. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Boleh, ayo. Bagaimana untuk teman-teman yang lainnya selain Dimjadi dan juga Hanifah? Menurut kamu gimana, Devita? Iya, boleh. Aku setuju. Kalau Vivia, setuju apa atau tidak? Setuju. Boleh. Ya, karena tugas ini selain untuk mengimprove bahasa Indonesia kita, selain itu kita juga bisa memperdalam bahasa Indonesia supaya kita lebih bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah kalau begitu, setelah ini kita akan simak bersama video kelompok kita. Yuk kita simak. Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum itu, seperti yang telah kita ketahui, Indonesia telah lama dijajah oleh banyak negara, mulai dari bangsa Portugis pada abad ke-16, kemudian Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda selama 350 tahun, dan Jepang hingga tahun 1945. Selama zaman penjajahan, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di Indonesia sangatlah beragam, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masuklah bahasa Melayu, yang awal mulanya bukan dari penduduk lokal, tetapi dari para pedagang yang singgah. Dan bahasa ini mendapat sedikit akulturasi dari bahasa Sanskerta, Arab, Persia, Inggris, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu dengan dialek Riau, yang akhirnya diresmikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa resmi yang digunakan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Hal ini bermakna bahwasanya bahasa Indonesia adalah
berperan sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara bagi masyarakat Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan negara, identitas nasional, media penghubung antar warga, budaya, serta media pemersatu suku, budaya, penghubung antar warga, bangsa, dan negara. Sedangkan dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Meski pada keseharian masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam berkomunikasi, namun tidak dapat dipungkiri mereka masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Misalnya, seperti penggunaan bahasa yang dipakai oleh mahasiswa baru dari Universitas Airlangga saat berkenalan dan berkomunikasi dengan teman-teman barunya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya, jika masing-masing mahasiswa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka komunikasi akan terhambat karena sebagian mahasiswa tidak paham dengan bahasa yang digunakan oleh teman barunya. Selain berfungsi sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pemersatu antar elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia telah menyatukan semua suku dan bangsa di Indonesia yang notabene-nya memiliki budaya dan ciri khas masing-masing. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu kebanggaan yang dimiliki bangsa Indonesia di mata internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan di Indonesia dan telah diakui oleh seluruh negara di dunia. Bahkan menjadi salah satu mata pelajaran di beberapa negara seperti Jepang, Hungaria, Australia, dan Vietnam. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa utama dalam menunjang mobilitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, masyarakat membangun jaringan bisnis yang luas dengan ilmu komunikasi yang baik. Komunikasi ini memerlukan ilmu bahasa Indonesia yang baik agar komunikasi berjalan lancar sehingga aspek ekonomi dan sosial terpenuhi dengan sempurna dalam bisnis tersebut. Kemudian pendidikan. Bahasa Indonesia dipelajari secara mendalam di sekolah lewat pengajaran dari guru mulai dari jenjang TK hingga jenjang perguruan tinggi. Dalam bidang keamanan dan pertahanan pun demikian. Para aparat kepolisian dan TNI selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam menjalin komunikasi, baik dengan masyarakat atau sesama rekan timnya, untuk sama-sama saling bahu-membahu dalam menjaga keamanan NKRI. Pada bidang ilmu kesehatan, para dokter dan perawat juga selalu mengaplikasikan bahasa Indonesia yang sopan dan baik kepada pasiennya sebagai bentuk fasilitas pelayanan dari rumah sakit. Melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah bilingual, jika dilihat dari penggunaan bahasanya, maka dapat dikatakan seorang yang berkebangsaan Indonesia setidaknya memiliki minimal 2 buah identitas, yaitu identitas suku bangsanya dan identitas nasionalnya. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentu berperan penting terhadap pemertahanan identitas nasional bangsa Indonesia, sehingga jiwa kecintaan terhadap budaya lokal dan budaya nasional pun seimbang dan tetap melekat dalam jiwa masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu ikon penting negara kita yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bahasa Indonesia berperan penting dalam menunjang aspek-aspek kehidupan masyarakat, menunjang kemudahan komunikasi masyarakat, serta menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai identitas suatu kelompok masyarakat dapat dijadikan media
untuk penguatan identitas kelompok tersebut. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional bangsa Indonesia sebenarnya dapat dilakukan dari hal terkecil, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, semakin kuat identitas bangsa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat menimbulkan perasaan kepemilikan yang sama terhadap bahasa Indonesia di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dapat memperkuat rasa nasionalisme di antara masyarakat Indonesia. Maka dari itu, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekalipun itu adalah hal kecil, namun hal kecil itu akan menjadi hal yang besar